Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, saya dari kelas 2 TIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa PHP atau bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini saya telah membuat contoh program pada PHP From. Di sini bisa kita lihat di mana kita akan mengirim dan memproses data inputan atau menyimpan dan menampilkan halaman yang sama. Dengan demikian hanya membutuhkan satu halaman. Nah, di sini bisa kita lihat codingannya. Di sini inputnya nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pendidikan. Terus ini hit yang artinya kepala. Detailnya kirim data from PHP. Nah, di sini akan mengirimkan data ke atau mengirimkan data atau ini output yang dihasilkan oleh pemrograman ini. Di sini kita bisa lihat output yang akan tampil di hasil pemrograman ini, yaitu tentang nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin, dan tentang pendidikan. Di sini di pendidikannya nanti berisi yang bisa kita pilih, yaitu di optionnya yang bisa kita pilih SD, SMP, SMA, dan S1. Nah, untuk terakhir inputannya di sini ada nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin dan pendidikan. Nah, untuk melihat hasil dari codingan PHP ini, kita masuk ke localhost. Di sini untuk menampilkan hasil dari pemrograman tadi, kita masuk ke localhost. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa contoh pemrograman yang sudah saya buat. Di sini saya akan membuka program yang tadi saya jelaskan, yaitu tentang validasi form. Maaf, salah. Yang ini. Nah, di sini adalah output dari inputan program tadi. Di sini yang terdiri dengan nama lengkap, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pendidikan. Nah, misal kita isi nama, alamat, Benda Aceh. Di sini tanggal lahirnya yang telah kita atur tadi, kita pilih aja. Kemudian untuk jenis kelaminnya bisa kita pilih pria atau wanita. Pendidikannya sesuai dengan yang kita input tadi. Bisa kita pilih. Kemudian kita klik simpan. Nah, akan muncul output seperti di bawah ini. Nama lengkap, alamatnya, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pendidikan. Nah, dari hasil program tadi, ini adalah hasil outputnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PHP MySQL atau menampilkan data dari database. Di sini saya sudah membuat contoh programnya, yaitu DisplayDB pada PHP. Nah, di sini bisa kita lihat pemrogramannya. Di sini kita akan mempelajari bagaimana menampilkan data dari database MySQL dengan menggunakan script PHP. Nah, di sini bisa kita lihat di pemrogramannya untuk PHP-nya, untuk pemrograman PHP-nya kita selalu buka dengan PHP. Nah, pada PHP MySQL ini tentunya kita harus memastikan bahwa kita telah mendapat otorisasi terhubung ke database terlebih dahulu. Nah, seperti contoh yang telah saya buat ini data, ini contoh pemrogramannya, dan saya telah membuat juga database-nya yang sudah menghubung ke MySQL. Di sini inputannya yang akan di output adalah NIS, nama, jenis kelamin, kota kelahiran, tanggal lahir. Nah, untuk melihat hasil dari codingan ini, sama juga kayak tadi, kita masuk ke localhost. Kemudian saya simpan di PHP MySQL dengan nama file DisplayDB. Nah, ini adalah output dari pemrograman dan yang sudah terhubung ke database terlebih dahulu tadi yang telah saya buat. Di sini outputnya sama kayak di yang saya input di program tadi, yaitu NIS, nama, jenis kelamin, kota kelahiran, dan tanggal lahir. Selanjutnya saya akan membahas tentang MySQL, PHP MySQL. PHP MySQL yang untuk menampilkan data seperti output pada langkah ketiga dalam bentuk tabel. Karena kita akan menyajikan dalam bentuk tabel, tentunya kita akan menggunakan tag-tag HTML dalam kode program PHP. Nah, di sini saya telah membuat nama file display table. Nah, ini adalah program PHP display table.php. Di sini bisa kita lihat yang telah diinput, data yang diinput NIS, NISN, nama, jenis kelamin, dan tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, di sini dalam pemrograman ini hasil yang akan ditampilkan yaitu kita masuk dulu ke localhost untuk melihat hasilnya. Kemudian display table. Nah, ini adalah hasil output dari program tadi, yang tidak lupa tentunya kita harus memastikan bahwa kita telah mendapat otorisasi terhubung ke database terlebih dahulu. Nah, ini adalah output dari program yang PHP yang telah saya buat yang sudah terhubung ke database terlebih dahulu.
Selanjutnya saya masih menjelaskan tentang PHP MySQL, yang dimana di sini pertama saya ketik tanda siku, kemudian tandanya PHP. Nah, di sini server name ini yang kita lihat hasilnya dari localhost. Kemudian username-nya kita klik root, dan password di sini kosong. Database. Nah, di dalam database ini saya telah membuat data yang akan di output dalam sebuah tabel. Nah, di sini bisa kita masuk ke localhost untuk melihat hasil output dari codingan ini. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari output yang telah saya buat tadi dengan menghubungkan program tadi ke database terlebih dahulu. Nah, di sini tadi saya kasih nama kolomnya name, nama, dan jenis kelamin. Ini ya. Nah, di sini adalah ini yang disebut dengan data-data yang dari database. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PHP mengenai looping while. Pemrograman PHP kali ini kita akan membahas tentang salah satu looping atau perulangan while. Nah, pada while, pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan berlanjut. Fungsi dari perulangan while adalah untuk melakukan tugas berulang selama pernyataan kondisional yang ditetapkan benar. Di sini kita buka contoh pemrograman codingannya yang telah saya buat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk i-nya sama dengan 1 dan while-nya kurang dari 10 angka. Nah, untuk melihat hasil dari codingan tersebut, kita bisa masuk lagi sama kayak tadi ke localhost. Nah, ini adalah output dari codingan yang tadi 1 sampai 10. Kenapa 1 sampai 10 perulangan selesai? Karena sesuai dengan codingan tadi, i sama dengan 1, while kurang dari 10. Maka ya, angka yang akan di output adalah 1 sampai 10. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.